혜인아, 진짜야. 말했잖아요. 우리 아버지 집에서 영어 절대 못. 괜찮아? Kemudian, Hyunwoo membawa Hae-in pergi dari tempat itu. Ketika di jalan, Hae-in terkilir membuat Hyunwoo menggendongnya sampai ke tempat penginapan. Di sana, keluarga Hae-in terkejut melihat Hyunwoo yang menggendong Hae-in, terutama Bibi Beomja yang terpesona dengan kemesraan mereka. Lalu Suchol memberitahu ibunya bahwa Hae-in terluka saat berburu, dia pun segera melihatnya. Kemudian saat mereka berkumpul, semuanya heran dengan Hyunwoo ternyata mahir dalam berburu binatang buas. Karena babi hutan berkulit tebal yang sulit dilumpuhkan dalam satu tembakan. Dan hanya orang-orang profesional lah yang mampu melakukan itu. Ternyata, faktanya Hyunwoo pernah menjadi divisi pasukan khusus wajib militer. Saat makan malam tiba, keluarga Hwang mengungkapkan kecurigaannya tentang temuan pagar yang rusak di area ketua. Dia menduga ada seseorang yang sengaja memancingnya untuk mencelakainya. Sebagai tanggapan, ketua akan menyelidiki sendiri masalah itu lewat kamera CCTV. Tak hanya itu, ayah mertua memberikan perhatiannya kepada Hyunwoo yang telah menyelamatkan Hae-in dari bahaya. Dia meminta pelayannya untuk memasak masakan yang disukai Hyunwoo. Kemudian, ketua memanggil tukang kebun yang sedang membawa anjingnya. Ia pun bercerita bahwa anjingnya itu telah menyelamatkan nyawa putranya saat rumahnya kebakaran. Setelah mendengarkan, ketua terkesan dengan kecerdasan anjing itu dan meminta tukang kebun untuk menjualnya. Namun di sana tukang kebun menolaknya karena anjing itu sudah dianggap sebagai bagian anggota keluarganya. Ketua pun nampak kecewa dengan penolakan itu, terlihat jelas oleh Yoo Eun-sung. Setelahnya, Yoo Eun-sung pergi diam-diam mendatangi tukang kebun memberi tawaran yang sangat besar kepada mereka untuk membeli anjing tersebut. Karena pemilik anjing itu tergiur dengan harga yang diberikan, maka mereka melepas anjingnya lalu di tempat lain. Hyunwoo mengajak Sochul untuk berbicara lebih lama karena dia merasa canggung tidur bersama Hae-in. Dengan alasan akan memberi solusi terhadap permasalahan Sochul di kantornya, mengingat Hyunwoo penasihat hukum yang handal. 지금부터 새벽까지 쭉 시간이 좀 될 것 같아. Sochul yang menyadari maksud Hyunwoo langsung menolaknya memerintahkannya untuk segera beristirahat. Setelah itu, Hyunwoo masuk ke kamar Hae-in dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan istrinya. Namun, ternyata Hae-in belum tertidur. Di sana, Hae-in memintanya untuk membukakan kancing miliknya karena tangan Hae-in terkilir. Tapi Hyunwoo merasa gugup saat akan melepasnya. Lalu pikiran Hae-in mulai terganggu dengan sikap suaminya akhir-akhir ini. Gejala ini menunjukkan bahwa perasaan cinta Hae-in mulai tumbuh kembali untuk Hyunwoo. Bahkan jantungnya pun berdebar saat melihat tubuh Hyunwoo setelah selesai mandi. Hae-in juga merasa kesal dengan pikiran anehnya tersebut dan merasa terpanggil secara emosional saat Hyunwoo mencoba akan membersihkan tempat duduknya. Sementara itu, keduanya susah tidur dengan alasan kasur yang terlalu kecil dan tidak nyaman untuk mereka. Namun, Hae-in mengingatkan bahwa ini bukan pertama kali tidur bersama. Saat mereka masih berpacaran, ketika Hae-in mengunjungi rumah Hyunwoo, dia melihat banyak penghargaan dipajang di kamarnya. Hyunwoo lalu meminta Hae-in untuk menginap di rumahnya karena sudah larut dan berbahaya untuk mengemudi di malam hari. Hyunwoo memberikan kamarnya sementara dia akan tidur di kamar lain. Namun, kemudian Hyunwoo mengetuk jendela. Hae-in mengajaknya untuk melihat bulan. Hae-in yang menyadari bahwa Hyunwoo tak punya kamar lain, dia tak tega melihat ayangnya tidur di kursi, apalagi kelayapan. Dia lantas mengundangnya tidur bersamanya di kamar. Keesokan harinya, Yoo Eun-sung melihat pemilik anjing yang ingin mengembalikan cek kepadanya, karena dia merasa menyesal telah memilih menjualnya daripada merawat sang anjing. Yoo Eun-sung menerima cek itu, namun dia akan menembak anjing yang mengejutkan sang pemilik. Lalu, tiba-tiba Hyunwoo datang meminta Yoo Eun-sung menghentikan tindakan gilanya dan akan menjadi saksi atas pengembalian uang tersebut. Singkat cerita, saat melihat CCTV terlihat ada seseorang yang mencurigakan. Ketua langsung menyadari orang itu. Dia menduga dia adalah adik Beom Jun yang bernama Beom Sok.
lalu menyuruh untuk menyelidikinya. Kemudian ketua terlihat sangat marah lalu pergi. Di sisi lain, pemilik anjing itu bertanya kepada istrinya apakah dia ingat kejadian 10 tahun yang lalu di mana seorang anak dari panti asuhan yang mendapatkan beasiswa dari Queen Group namun membunuh salah satu anjing mahal. Pemilik anjing tersebut sangat marah kepada anak tersebut. Namun anak itu malah menanyakan apakah ada perbedaan antara membunuh anjing mahal dengan anjing biasa. Menurutnya, dia terlihat sama dengan Yu Eun Sung sebelumnya. Scene berganti, Yu Eun Sung menghubungi Hai In untuk memberitahukan bahwa Pak Herman dari perusahaan Herkina ingin menemui Hai In untuk mengajaknya bekerja sama. Tentu saja itu peluang besar bagi Hai In. Namun, kegembiraan Hai In hanya bertahan sesaat setelah dia membuka email yang memberitahu bahwa tim medis yang dia minta bantuan ternyata memberikan kabar buruk bahwa mereka tidak dapat membantu keadaan Hai In. Padahal, Hai In akan segera bergabung dengan grup elit dan banyak pakaian mahal yang belum dia pakai namun dia menyadari dirinya akan meninggal. Lukisan-lukisan langka dengan harapan bisa dijual dengan harga mahal seakan sia-sia. Keesokan harinya, di kantor Hai In semakin terpesona dengan Hyun Woo, bahkan dia bertanya kepada sekretarisnya apakah itu normal bagi seorang istri yang melihat suaminya hatinya berdebar meskipun mereka sudah menikah 3 tahun. Hai In yang menceritakan bahwa ada seorang teman yang mengalami hal yang sama, bahkan dia merasa tertarik dengan bahu suaminya dan ingin memeluknya karena terlihat seksi. Sekretarisnya menjawab bahwa teman Hai In mengalami masalah kesehatan, kemungkinan masalah otak. Lalu sekretarisnya menyarankan untuk memeriksanya dan tentu saja Hai In merasa tersinggung dengan komentar itu. Kemudian, Hai In berkonsultasi pada dokter tentang masalah hatinya yang selalu merasa simpati terhadap orang lain meskipun sebelumnya dia tidak pernah memperhatikan perasaan orang lain. Pernah ada suatu kejadian di kantor mereka di mana dia marah melihat yang menjual barang, namun kemudian sekretarisnya menjelaskan bahwa anak orang tersebut sedang dirawat di inkubator. Mendengar hal itu, Hai In merasa kasihan dan iba sehingga dia mengizinkannya. Hai juga pernah tiba-tiba menangis mendengar salah satu karyawannya membutuhkan uang untuk berobat ibunya. Menurut Hai In, otaknya mungkin mengalami masalah sehingga dia merasa simpati terhadap orang lain. Namun, menurut dokter banyak orang yang mengalami penyakit parah akan mengalami perubahan hati seperti yang dialami oleh Hai In. Hai In membantah pernyataan dokter bahwa kematian akan mengubah kehidupan seseorang karena menurutnya dia hampir mati beberapa kali namun selalu diselamatkan oleh keberuntungan. Sementara itu, Bom Jun dan Hyun Woo mengunjungi kediaman adiknya untuk menanyakan alasan kedatangannya yang terlihat dalam rekaman CCTV. Bom Suk mengakui bahwa dia memang pergi ke sana tetapi dia tidak berhasil bertemu dengan Ketua Hong. Dia menjelaskan bahwa pada hari itu merupakan hari berburu keluarga Queen dan ketika dia tiba di sana, Mo Sul-hye mengatakan Ketua Hong sedang tidur dan tidak mengizinkannya untuk bertemu. Meskipun dia sudah memohon, akhirnya Bom Suk pulang. Bom Suk meminta kakaknya untuk membujuk Ketua Hong agar mau menemuinya sebelum terlambat. Tetapi kakaknya meminta melupakan keinginannya. Setelah pulang ke rumah, Bom Jun bertanya kepada Mo Sul-hye apakah Bom Jun datang untuk menemuinya saat hari berburu dan ingin bertemu dengan ayahnya. Sul-hye mengatakan bahwa dia tidak bertemu Bom Suk dan memperingatkan Bom Jun untuk berhati-hati terhadap adiknya, karena dia mungkin masih menyimpan dendam setelah diusir. Bom Jun pun merasa bingung dengan perbedaan pernyataan antara Bom Suk dan Sul-hye. Singkat cerita, Yun Tae menanyakan kepada Min Sun apakah mereka perlu memberitahu Yun Woo tentang masalah mereka yang ingin mendatangi Hai In. Namun Min Sun melarangnya Yun Tae untuk membicarakan masalah ini karena yakin Yun Woo tidak akan mengizinkan mereka. Lalu ketika mereka sedang di resepsionis, mereka tidak diizinkan bertemu dengan Hai In tanpa membuat janji terlebih dahulu. Meskipun Min Sun telah mengatakan bahwa dia adalah kakak iparnya. Untungnya saat itu Hai In melihat mereka berdua dan masih mengenali kakak iparnya meskipun sudah lama tidak bertemu. Kemudian Misun mengajak Hai In untuk berbicara karena ada hal penting yang perlu mereka bahas. Di sana Hai In menyempatkan waktunya untuk mengetahui apa yang ingin disampaikannya. Lalu Misun mengatakan dia telah mencoba menghubungi Hai In beberapa kali namun tidak ada respon sama sekali.
Hae-in menjelaskan bahwa tidak mengenali nomor tersebut, maka dia tidak akan menjawabnya. Misun juga menyinggung masalah ulang tahun ayahnya yang baru saja menginjak 60 tahun, membuat Hae-in mengira bahwa mereka ingin menyampaikan protes karena dia tidak hadir di ulang tahun itu. Setelah mendengar penjelasan dari Hae-in, mereka terkejut mengetahui tentang hubungan keduanya yang tidak harmonis yang sudah berbeda kamar. Beberapa saat sekretaris Hae-in datang memintanya untuk cepat bergegas karena dia sudah terlambat menghadiri rapat. Malam harinya, Hae-in merasa kecewa setelah mengetahui dari Yoo Eun-sung bahwa Pak Herman tidak bisa datang karena putrinya mengalami kecelakaan. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan diskusi bisnis terkait pengembangan Herkina pada malam itu. Sementara di lain tempat, asisten Hyun-woo memberitahu Yoon-woo kalau kedua saudaranya datang menemui Hae-in. Yoon-woo pun terkejut mengetahui kakaknya menemui Hae-in dan ia menyadari pasti bahwa mereka akan membahas masalah perceraian. Di sisi lain, Misun sedang menyusun kata-kata untuk mencegah perceraian adiknya. Dan setelah selesai mengirimnya, ada panggilan dari Hyun-woo menanyakan mengapa mereka menemui Hae-in. Dia menjawab bahwa mereka datang untuk menghentikan perceraiannya. Namun mereka terkejut setelah Hyun-woo mengatakan bahwa Hae-in tidak mengetahui Hyun-woo ingin bercerai darinya. Lantas Hyun-woo yang khawatir dengan pesan yang dikirim kakaknya, dia mencoba menghubungi Hae-in namun tidak diangkat. Ternyata Hae-in sedang berada di kamar mandi. Dan ponselnya yang berbunyi sengaja dimatikan oleh Yoo Eun-sung. Eun-sung kemudian menanyakan pendapatnya tentang suaminya yang terlihat tidak begitu mencintai Hae-in. Menurutnya, ia juga meragukan ketulusan Hyun-woo. Hae-in tidak setuju dengan pendapat Yoo Eun-sung mengatakan bahwa Hyun-woo yang telah bersedia menanggung rasa sakit bersamanya, bahkan dalam situasi buruk pun Hyun-woo selalu berada di sisinya. Baginya, itu adalah bukti cinta Hyun-woo padanya. Sementara itu, Hyun-woo dengan khawatir menunggu kepulangan Hae-in. Saat Hae-in tiba, Hyun-woo terlihat sangat marah kepada Eun-sung membiarkan istrinya mabuk berat. Lalu Hae-in mengatakan bahwa dia akan membunuh orang yang berusaha menyakitinya dan mengkhianatinya. Pernyataan itu membuat Hyun-woo ketakutan karena dia khawatir Hae-in telah membaca isi pesan yang dikirimkan saudaranya. Hyun-woo kemudian memeriksa tas istrinya namun tidak menemukan ponsel itu. Lalu dia menanyakan mengapa ponsel Hae-in mati saat dihubungi. Hae-in mengira mungkin ponselnya berada di dalam mobil Eun-sung, namun ternyata ada di sakunya. Yoon-woo pun langsung panik ketika Hae-in menyalakan ponsel itu sehingga dia mendekati dan memegang tangan istrinya, menyebabkan ponsel itu terjatuh. Setelah berciuman, Yoon-woo masih mengincar ponsel itu di tangan Hae-in untuk segera menghapus pesan yang dikirim saudaranya tersebut sampai ke kamarnya. Di sana, Hyun-woo mendengar bahwa istrinya sedang mandi, lalu dia pun berusaha membuka ponsel itu. Untungnya dia berhasil menghapus pesan itu setelah mengetahui sandi istrinya. Beberapa saat kemudian, Hae-in keluar menanyakan mengapa Hyun-woo datang ke kamarnya. Hyun-woo pun langsung menjawab dengan alasan dia tidak bisa tidur. Dengan begitu, Hae-in mengira Hyun-woo tidak bisa tidur akibat memikirkan dirinya. Lalu Hae-in mengajaknya untuk mengobrol. Namun Hyun-woo menolak istrinya karena merasa Hae-in pasti kelelahan serta harus istirahat. Hae-in sangat bahagia karena Hyun-woo masih terus perhatian padanya. Setelah di kamar, Hyun-woo mengingat sandi yang dipakai ponsel Hae-in sama persis dengan akan kelahiran bayinya, di mana Hae-in sedang mengandung anak Hyun-woo. Mereka sangat antusias menyambut kelahirannya, ditandai dengan mempersiapkan kamar untuk sang bayi. Namun sayangnya Hae-in diketahui mengalami keguguran. Hyun-woo hanya bisa mengenang momen menyedihkan itu dengan pilu. Scene berganti, Misun memberikan kabar bahagia kepada ayahnya karena Hyun-woo mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Hae-in. Namun ibunya malah mengingat putranya saat menikah. Dia menghampiri Kim Hwa, ibunya Hae-in. Di sana dia kecewa putrinya menikahi Hyun-woo yang berlatar keluarga sederhana. Jin Bong-e, ibu Hyun-woo memahami hal itu karena ia juga pernah perhitungan dengan Hae-in saat dirinya masih menganggap jika dia dari keluarga kekurangan. Ia mengerti putranya memiliki banyak kekurangan namun dia berharap ibu Hae-in bisa menerima Hyun-woo sebagai menantunya dan menjaganya dengan baik. Keesokan harinya, Hyun-woo terpesona melihat bahwa istrinya memang cantik setelah memakai baju yang cocok dengannya. Suasana Hyun-woo juga terlihat begitu sangat bahagia setelah Hae-in memujinya terlihat tampan dengan memakai jas itu.
멋있다. Kemudian Hyunwoo melihat istrinya akan terjatuh hingga dia berteriak sampai orang di sekitarnya menatapnya. Lalu pelayan di sana memerhatikan Hyunwoo. Dia membuat alasan bahwa dia ingin membeli sepatu untuk istrinya. Lalu setelah di kantor, Hyunwoo memberikan sepatunya itu kepada Hae-in agar Hae-in terlihat nyaman saat berjalan. Hyunwoo begitu senang melihat sepatu yang dia beli dipakai istrinya, kemudian asistennya mencurigai Hae-in karena ia sering bertemu Yoo Eun-sung akhir-akhir ini. Hyunwoo pun berusaha menjelaskan jika pertemuan mereka hanya sekadar berkaitan dengan pekerjaan. Namun dalam hati Hyunwoo, ia menyembunyikan rasa cemburunya saat interaksi keduanya yang begitu dekat. Malam harinya, Yoo Eun-sung bersama Hae-in pergi untuk menemui Pak Herman. Di sana, Eun-sung memberi saran di mana saat bertemu dengannya, Hae-in harus membicarakan tentang Sarah. Dia merupakan selingkuhan Pak Herman yang tidak diketahui orang-orang. Sedangkan Sarah akan berkolega di tempat Hae-in, di mana selingkuhannya itu berhasil menjadi jaminan untuk memulai kesepakatan dengannya. Singkat cerita, Hyunwoo membelikan makanan untuk istrinya bersama dengan Hae-in yang memberi kabar gembira bahwa ada yayasan yang akan bekerja sama dengannya untuk melakukan penelitian terkait perawatan atas penyakit yang diderita istrinya dan kemungkinan untuk sembuh di atas 50%. Mendengar kabar itu, Hyunwoo merasa tertekan bagaimanapun ia merasa frustasi jika membayangkan ia masih harus tinggal dengan Hae-in dan keluarga Queen dalam waktu yang cukup lama. Ia tidak bisa tinggal diam, Hyunwoo mulai memikirkan rencana awal yaitu menceraikan Hae-in. Namun dia membayangkan kejadian buruk yang akan ia alami jika melakukan hal itu. Singkatnya di akhir pekan, Yoo Eun-sung menemui Hae-in, mereka datang berdiskusi untuk membicarakan lebih lanjut terkait proyek Herkina. Di sana, Hyunwoo memanasi Yoo Eun-sung jika Hae-in tak henti-hentinya memberikan perhatian padanya. Namun Yoo Eun-sung membalasnya karena ia merasa Hae-in selalu membutuhkan bantuan darinya setiap waktu, apalagi Hae-in tak henti menghubunginya. 남이 머리 만지는 거 안 좋아하지? Beberapa saat setelahnya, Hae-in dan Yoo Eun-sung terlihat semakin dekat terkait dengan pekerjaannya, membuat Hyunwoo merasa cemburu saat melihat mereka. Di malam harinya, teman Hyunwoo turut prihatin karena harapan Hyunwoo yang ingin berpisah dengan istrinya secara tenang malah semakin mencintainya. Dan temannya itu memberitahu Hyunwoo harusnya dia bersyukur dengan kedekatan mereka karena dia bisa menjadi penyelamat hidupnya untuk berpisah dengan Hae-in, namun Hyunwoo malah menunjukkan sikap sebaliknya. Singkat cerita, Suchol berusaha untuk bekerja sama dengan Yoo Eun-sung, namun sepertinya dia masih memperhitungkan atas tawaran tersebut. Sementara Grace memberikan beberapa bukti atas kesuksesan Yoo Eun-sung yang telah berfoto dengan banyak sekali pembisnis terkenal di luar sana kepada ibu Hae-in. Dia ingin mengusahakan agar Yoo Eun-sung mau bernegosiasi bersama Sochul. Namun Bu Grace mengatakan jika kerjasama Hae-in dengannya membuat Sochul kesulitan mendapatkan investasinya. Bu Grace terus memprovokasi jika Hae-in memiliki niat buruk terkait hal ini. Ternyata itu adalah bagian dari rencana buruk yang didalangi Yoo Eun-sung untuk membuat hubungan persaudaraan mereka merenggang. Malam harinya, Kim Hwa begitu marah kepada Hae-in dengan mempercayai apa yang dikatakan Bu Grace tentang Hae-in bahwa dirinya yang telah berbicara buruk tentang Sochul kepada Yoo Eun-sung. Di sana, Hae-in mengalami migran setelah mendengarkan omelan ibunya yang hampir membuat Hae-in terjatuh. Beruntung, Hyunwoo datang tepat waktu dan memohon kepada ibu mertua untuk tidak mengganggu Hae-in hari ini, dikarenakan kondisi istrinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu, Hyunwoo memberi pengertian kepada Hae-in agar memberitahu masalah penyakitnya pada keluarga, namun Hae-in menolaknya karena dia merasa cemas. Dia tidak mau membebankan kedua orang tuanya jika di masa lalu pernah merasakan sakit saat kehilangan putranya. Kemudian, di lain tempat Yoo Eun-sung memiliki niat untuk mengambil seluruh aset Queen Group, di mana mereka menargetkan langsung pada sang ketua. Yoo Eun-sung sendiri sudah memancing perangkap kepada para eksekutif Queen Group dengan langkah pertama yang diambil membuat saham Queen Group menjadi jaminan. Kemudian, Beomjam mempertemukan ketua dengan salah satu anaknya Beomsuk, di mana Beomsuk sendiri berlutut padanya karena mempunyai kesalahan yang membuat ketua murka pada Beomsuk hingga tidak mau memaafkannya meskipun Beomjam membujuknya.
Ia sudah terlalu sakit hati karena pengkhianatan tersebut. Scene berganti, salah satu pelayan toko menerima komplain dari konsumen karena wajahnya rusak setelah membeli salah satu produk kecantikan dari Mall Queen. Ia marah-marah dan memecahkan beberapa produk yang ada di depannya. Lalu Hain datang menghentikannya saat akan memukul pelayan tersebut. Kemudian Hain mengancam mereka jika ia akan menuntutnya dengan berbagai gugatan. Dan atas tindakan heroiknya, Hain dapat apresiasi dari para konsumen yang lain karena ia berusaha untuk melindungi salah satu pegawainya. Singkatnya, pemilihan kepala desa akan segera digelar. Du Guan sangat kecewa karena lawannya melakukan kecurangan dengan menyuap sejumlah uang, lalu mengadakan acara makan-makan bersama warga setempat. Bahkan, salah satu putranya Hyun Tae berpartisipasi dalam hal ini. Ia lantas menegur atas kecerobohannya. Kemudian pesaingnya itu disambut meriah saat melakukan kampanye. Berbeda dengan Du Guan, pidatonya dijadikan bahan lelucon oleh warga. Bahkan mereka menyindir putranya terkait pernikahan dengan keluarga konglomerat. Tak lama kemudian, Hae-in datang untuk mendukung kampanye mertuanya. Hae-in tak tanggung-tanggung membawa banyak sekali makanan untuk warga Yongduri. Kedatangan Hae-in rupanya adalah permintaan Min Sun yang menghubunginya lewat pesan singkat. Hae-in lalu memberikan beberapa bingkisan yang berisi suplemen, kosmetik, dan banyak lainnya. Tak hanya itu, barang yang diterima pun diketahui sangat mahal. Kini warga balik mendukung Du Guan dengan meriah. Yunu pun bergegas pergi ke kampungnya setelah mendapat kabar bahwa Hae-in di sana. Kini Hae-in masuk ke kamar Yunu untuk melihat mengenang masa indahnya dulu. Lalu ia duduk di halaman rumah itu untuk menikmati sebuah lagu. Tiba-tiba Hae-in disambut salah satu keponakannya yang ingin menaiki mobil mewahnya itu. Tak berselang lama penyakit Hae-in kambuh, ia kembali mengalami halusinasi dan tiba-tiba ada di suatu tempat. Saat Hyunwoo tiba, ia disambut oleh ayahnya dan sahabat dekat keluarganya. Mereka memuji Hyunwoo karena telah memberi sejumlah fasilitas yang nyaman untuk warga desa. Namun setelah Hyunwoo tahu Hae-in menghilang, dia bergegas mencarinya sampai larut malam. Akhirnya ia menemukannya dengan kondisi berantakan. Hyunwoo memarahi Hae-in hanya karena dia khawatir dengan keadaannya, namun Hae-in malah bersikap egois, tidak berterus terang dengan apa yang dialaminya. Lalu melihat keringat di sekujur bajunya, ia pun berkata jujur dengan terkait penyakitnya itu kambuh lagi, yang mengantarkan dirinya sampai di sana. Kemudian, Hyunwoo menghampiri Hae-in yang terlihat ketakutan dan memeluknya. 무서웠어. Singkat cerita, pada 2006 memperlihatkan Hyunwoo pergi ke sekolah yang berada di Seoul untuk menempuh pendidikannya. Pada tahun yang sama juga, Hae-in diketahui akan pindah sekolah ke luar negeri. Sebelum ia berangkat, Hae-in terlihat dikucilkan oleh teman sekelasnya karena Hae-in dianggap sebagai gadis yang angkuh. Dan saat Hae-in akan pergi, ia terjatuh membuat lututnya terluka. Lalu Hae-in dihampiri oleh siswa yang menolongnya mengobati lukanya, di mana pria tersebut adalah Hyunwoo. 가면 소독하고 약 발라. 너 울어?